Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVDK. Baiklah, sepertinya ini akan menjadi pembahasan terakhir kita dalam membahas episode update Ultimate Decker. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode terakhir yang berjudul Cahaya di Kejauhan, atau lebih tepatnya Cahaya Kanata ya. Soalnya lebih mengutamakan tokoh utama pada seri Ultimate Decker yang diperankan oleh Shiroki ya, yaitu si Kanata. Jadi pada episode kali ini kita mendapatkan poin penting yang bisa kita dapatkan ya, sekaligus kita akan membahas tentang akhir dari ceritanya Ultimate Decker. Di sini kita diperlihatkan tentang alasan Eternity Core itu kembali aktif ya, karena dalam mengakses beberapa ingatan yang ada di Manaka Kengo. Apalagi Spirit itu mengetahuinya sejak mereka melawan Trigger untuk pertama kalinya di episode 7 pada waktu itu. Selain itu juga para Spirit yang ada dua angkasa pun yang sempat menangkap Manaka Kengo itu mengakses ingatannya Kengo mengenai Eternity Core yang seharusnya tidak bisa dimasukin oleh siapapun karena jalan pintu masuk menuju Eternity Core itu ditutup. Itu pun sudah dijelaskan di filmnya Ultimate Trigger ya. Hanya saja si Hanejiro menjelaskan tentang bagaimana pas Spirit itu bisa masuk tanpa memasuki ke kuilnya terlebih dahulu. Ya ternyata mereka bisa mengakses Eternity Core yang ada di bumi itu dengan melalui ruang dan waktu. Wah, ternyata dengan cara seperti itu mereka bisa mengakses kekuatan Eternity Core agar bisa mencapai tujuan mereka. Lalu kemudian di Kanata yang dalam keadaan baik-baik saja sih, meskipun di dalam tubuhnya masih terdapat infeksi spear. Namun meski begitu dia tetap melawan para spear untuk terakhir kalinya agar tidak terjadi ancaman yang lebih besar di bumi tempat mereka tinggal. Lalu Scan berpindah ke markas Gaslight yang dimana kedua kapten mereka terluka parah karena insiden tersebut. Namun di sini secara off-screen ya, yang dimana si Ryumon memberikan rencana yang sudah ia buatkan dalam menyusun strategi mengalahkan Mother Spear Suckers. Yang dimana di pembicaraan sebelumnya Kanata memberitahu pada mereka bahwa Mother Spear itu memiliki kelemahannya. Itu pun diberitahukan oleh si Angams. Yang gak tahu itu diberitahukan kepada Kanata secara off-screen. Jadi kita tidak tahu sejak kapan si Angams ini membicarakan kelemahannya kepada Kanata. Jadi langsung aja di sini mereka menggunakan cara mereka agar menggunakan kekuatan mereka dan juga kekuatan Ultraman. Intinya sih menyatukan semua kekuatan mereka untuk mengalahkan Mother Spearosaurus dengan menyerang kelemahannya agar seluruh spear yang ada di alam semesta Trigger maupun Decker menghilang secara keseluruhan. Dan si Kanata pun mengungkapkan identitasnya di hadapan kedua kaptennya, yang dimana dinyalah adalah Ultraman Decker. Ya, meski ada sebagian yang masa tidak percaya bahwa dinyalah adalah si Ultraman Decker. Apalagi si Ichika yang sangat bersalah karena membiarkan Kanata itu bertahan sendirian. Itu seolah-olah si Ichika itu layaknya seperti di serialnya Ultimate 3, yaitu si Rena ya. Ya sedih karena dia menyembunyikan rahasia besar kepada seluruh anggota timnya itu hanya karena satu orang yang menyimpan rahasianya tentang identitas yang sebenarnya. Namun meski begitu, si Kanata merasa tidak pernah sendirian karena sejak pelatihan pertama itu dia merasa dirinya selalu bersama mereka agar tetap maju ke depan menuju masa depan mereka yang harus mereka capai. Dan di sini ada juga
selain menyusun rencana, identitas manakah Kengo juga diungkapkan di hadapan kedua kaptennya yang sempat membuat candaannya sebelum melakukan operasi terakhir. Lalu pada hari itu pun tiba juga, yang dimana Palsu God Sleds beserta kedua Ultraman akan melakukan perencanaan terakhir untuk menghentikan ambisinya makhluk Spear yang mengancam bumi dengan menyusun operasi KDG. Dan ini bukan soal 3 Dyna dan Gaia ya, melainkan berkaitan dengan di universe alternatif di tempat mereka. Yang dimaksud adalah Trigger, Decker, dan juga God Sleds. Loh, kenapa God Sleds? Hanya karena namanya itu yang ada huruf G di awalnya itu disatukan, seolah-olah New Generation Gaia itu tidak pernah ada. Jadi kecewa pada fans New Generation Gaia hanya karena digantikan oleh God Sleds untuk menyusun operasi tersebut mengalahkan Mother Spears. Jadi dalam perencanaan yang disusun oleh Cinnamon, yang mana mereka harus mendekati terlebih dahulu Mother Spearsnya dengan melewati beberapa Spearsauras yang ada di hadapan mereka. Lalu didahului oleh si Kengo berubah menjadi Glitter Trigger Eternity untuk pertama kalinya. Yang setahu kita dia harus ke wujud multi-type dulu agar bisa berubah ke Glitter Trigger Eternity. Di sini konsepnya langsung ke final formnya si Trigger. Kemudian dengan kemunculan Trigger membuat kekuatan Eternity Core di dalam tubuh Mother Spears menjadikan cahaya agar bisa memberikan cahaya tersebut kepada Kanata. Karena di episode sebelumnya juga Ultra Deflasher yang dimiliki Kanata hilang karena infeksi Spear. Lalu kemudian sebagai gantinya si Glitter Trigger Eternity yang sudah kehilangan kekuatan secara keseluruhan karena menyerap beberapa kekuatan Eternity Core menjadi cahaya ke Kanata. Karena pada cerita ini juga memfokuskan kepada si Kanata karena dia satu-satunya yang bisa mengalahkan makhluk Spear. Sedangkan kalau untuk Trigger sendiri, kita lihat dia tidak ada perlawanan sama sekali dalam menghadapi Mother Spearsaurus. Hanya karena si Trigger itu merupakan kekuatan kuno ya, yang tidak bisa mengalahkan teknologi canggih dari masa depan. Karena si Pak Spear ini datang dari masa depan kan, jadi harus dari masa depan juga. Yaitu Ultraman yang dimaksud. Lalu singkatnya si Kanata yang berubah langsung menjadi Decker Dynamic Type itu pun dibantu oleh Traversar untuk memfokus menghancurkan inti di bagian Mother Spearsaurus di bagian dada sini agar bisa hancur. Dalam pertengahan pertarungan juga sempat mereka dikuasai oleh Spear di seluruh dunia ya, dan membawa God Sleds beserta yang lainnya itu ke bawah alam sadarnya Spear. Menjelaskan kalau Spear ini bertujuan untuk menaklukkan bumi agar menciptakan kesempurnaan, lupa dari kesedihan atau terbebas dari konflik atau segala hal macam yang secara kontroversial yang sering terjadi di kehidupan realita manusia pada saat ini juga. Akan tetapi seperti biasanya, si Kanata yang tidak kenal menyerah pun mengeluarkan jurus ceramahnya ya, agar dia bersama yang lainnya itu tetap maju apapun yang terjadi. Meskipun beberapa kali gagal, tetap maju agar mereka bisa mencapai keberhasilan mereka yang mereka ingin tercapai. Dan dengan tekad mereka yang didukung oleh Kanata pun atau diwakili membuat seluruh Spear yang ada di tempat mereka langsung lenyap seketika. Lalu sikat dalam pertarungan tersebut
menggabungkan formasi God Sledge ke arah inti Mother Spearsaurus yang diakhiri dengan Decker dengan finisher Sergeant Ray dengan kekuatan Eternity Core sekaligus yang ada di dalam dirinya atau cahaya alami yang ada di dalam dirinya si Kanata yang membuat Mother Spearsaurus pada akhirnya dikalahkan. Dan seketika itu juga seluruh makhluk spear yang ada di seluruh dunia seketika menghilang secara keseluruhan. Dan tidak lupa dengan infeksi spear yang ada di tubuh Kanata pun juga ikut menghilang. Di sini merupakan cerita yang sangat seru banget untuk ditonton. Yang pasti cerita ini juga merupakan cerita terbaik untukku sih. Tetapi pembahasan kita masih belum selesai sampai di situ sih. Karena di ending pada episode terakhir ini kita diperlihatkan bahwa Ultra Deflection beserta Ultra Dimension Holder-nya menghilang di hadapan Kanata, seolah item tersebut kembali ke masa benda itu berada. Mungkin yang dimaksud itu Asmi Decker ya pada masa itu. Dan tidak lupa mengenai awalnya si Anggams beserta istrinya pun merasa lega dan juga bahagia bahwa seluruh ancaman spear pada akhirnya berakhir dan mereka pun bisa tidur dengan tenang. Rest in peace untuk si Anggams. Lalu pada akhirnya seluruh Sledge beserta Kengo pun berkumpul di tempat Kanata berada dan mendapatkan kabar bahwa seluruh spear yang ada di Mars juga ikutan hilang karena insiden yang baru saja terjadi di bumi. Dan tidak hanya itu saja, pada ending ini juga seluruh penduduk bumi yang ada di Mars pada akhirnya bisa kembali ke kampung halaman mereka untuk menghirup udara segar setelah sekian lamanya mereka menetap di Mars karena ancaman spear selama setahun lebih. Dan ceritanya pun pada akhirnya selesai. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info tentang episode terakhir yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya di video kali ini. Dan tidak terasa juga bahwa kita harus menunggu filmnya Ultraman Decker pada bulan depan nantinya, yang kemungkinan angka kasih Suburaya Production ini menayangkan lebih awal tentang serial terbaru pada Ultraman di tahun 2023 ini nanti. Yap, mungkin kita akan menantikan info lebih detail dari Suburaya Production. Wah, emang sih dari segi katanya cukup merasakan tentang katanya dan juga peranannya itu seperti gimana. Yang pasti dalam masing-masing yang diperankan oleh artis-artis yang terkenal seperti Hiroki beserta yang lainnya itu cukup menyentuh hati, terutama untuk ultra fans yang menonton di serial Ultraman Decker ini. Kalau dia juga pada episode ini juga diungkapkan perkembangan Diemon Ichika beserta si Kanata. Jadi mana yang dimaksud si Kapten Taiji atau Kapten Murahoshi selama beliau tersebut memilih mereka itu karena mereka memiliki skill spesial atau perkembangan spesial yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Apalagi dalam pelatihan tersebut diberitahu oleh kapten bahwa si Kanata merupakan anggota yang paling rendah nilainya dibandingkan yang lainnya. Namun di sini si Kapten Taiji ini membawa mereka untuk bergabung ke God Sledge itu tidak dilihat dari segi penilaiannya, tetapi dilihat dari segi tekad mereka masing-masing. Jadi mana dalam perkembangan itulah yang membuat Kapten Taiji memilih mereka untuk bergabung ke God Sledge. Apalagi
si Kapten Taiji ini mengungkapkan tentang masing-masing jenius yang dimiliki oleh mereka bertiga. Yang pertama, untuk si Rimon merupakan jenius yang lugas. Ichika merupakan jenius bukan. Maksudku, si Rimon merupakan jenius yang jeli, Ichika jenius yang lugas, sedangkan si Kanata merupakan jenius pekerja keras. Jadi alasan itulah yang membawa mereka bertiga dipilih oleh Kapten Taiji untuk bergabung ke Gaslight, yang membuat mereka semakin berkembang, apalagi dalam peranan mereka sebagai Rimon, Ichika maupun si Kanata, yang membuat akhir cerita utama mereka jadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi untuk next kita akan menantikan tentang pembahasan tentang Ultraman Deca The Movie ya di next video. Gak tahu kapan gue bakalan membahas, jadi nantikan aja pembahasan bersama-sama tentang info yang akan tayang di bulan Februari nantinya tentang Deca The Movie. Sekaligus kemungkinan di sini baru menyimpan kejutan kepada kita semuanya, karena di episode ini juga ternyata hanya biasa-biasa saja, tetapi pada endingnya itu tetap enak untuk ditonton ya sampai akhir ceritanya otomatis. Jadi selain itu juga kita juga menantikan tentang Ultraman Blazar yang merupakan New Generation yang dalam rangka 10th anniversary ya. Gua hanya berharap kalau tontonan nantinya itu tidak seperti nasibnya si Taiga atau segala macam New Generation hero yang lainnya, karena konsep menggunakan meminjam kekuatan pendahulunya beserta cerita yang kurang seru untuk ditonton. Ya, hanya saja kita hanya bisa berharap kalau Super Production juga secepatnya membuat untuk New Generation Gaya entah kapan. Tetapi kalau misalnya tidak terjadi juga, ya apabila buat itulah yang sudah terjadi. Jadi nantikan aja lah untuk pembahasan info Ultraman update pada video selanjutnya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih. Semoga terima. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share ini. Dan untuk menonton video yang terupdate, jangan lupa subscribe channel YouTube.com/JFTK. Kabar biar gue ada kesan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman itu tetap putus-putus. Mohon dimakan selesainya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenarnya itu yang seperti cita Allah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.